Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Jumat 2 Desember 2022, bertepatan dengan Jumat pertama, kesempatan untuk adorasi sakramen Maha Kudus dan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan untuk bahan permenungan dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 29 ayat 17 sampai 24. Digambarkan suasana yang sungguh menggembirakan. Libanon menjadi kebun buah-buahan subur selebat hutan. Orang tuli akan mendengar, orang buta akan bisa melihat, orang sengsara akan bersukacita, orang miskin akan bersorak-sorai. Semua yang berniat jahat dilenyapkan, dan semua akan mengalami kasih karunia Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31 berkisah mengenai dua orang buta yang disembuhkan oleh Yesus karena iman mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita dihadapkan pada situasi ketika anak manusia datang, ketika anak manusia hadir. Digambarkan penuh dengan sukacita, buah-buahan dan sayur-sayuran tersedia. Tidak ada lagi orang yang sengsara, orang yang sakit mendapatkan kesembuhannya. Orang-orang jahat dilenyapkan. Dan keturunan Yakub tidak akan mendapat malu. Karena karya-karya tangan Tuhan menyertai mereka. Suasana yang kita nanti-nantikan dan kita cita-citakan digambarkan di dalam kedua bacaan. Namun dituntut sikap yang tepat berhadapan dengan cita-cita atau suasana yang menggembirakan itu. Diminta tanggapan atas suasana yang akan dianugerahkan kepada kita, yakni iman, yang digambarkan dalam bacaan Injil dengan bagus oleh kedua orang yang buta. Menarik dari kisah dua orang buta, ketika mereka mendengar Yesus lewat, maka mereka berseru, "Kasihanilah kami, hei anak Daud." Nampaknya rumusannya sederhana. Kasihanilah kami, hei anak Daud. Rumusan anak Daud menunjuk kepada pengalaman iman bahwa Sang Mesias terjanji akan datang dari wangsa Daud, keturunan Daud. Dengan mengungkapkan anak Daud, berarti orang ini beriman. Yesuslah
yang terjanji yang akan membebaskan bangsa manusia, maka mereka menyandarkan hidup kepada Yesus untuk mohon kesembuhan. Dan itu semakin ditunjukkan ketika Yesus berkata, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Tidak hanya sebutan anak Daud, tapi iman mereka menunjukkan itu, kami percaya. Dan karena itulah, maka mereka disembuhkan. Terjadilah padamu menurut imanmu. Untuk mendapatkan sukacita, kegembiraan, suasana yang dijanjikan orang belum memberikan tanggapan, dan kita diberi contoh oleh dua orang buta yang sungguh beriman. Dan karena itulah mereka menjadi sembuh. Masih ada yang menarik, yakni perintah diam. Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini. Menjadi pertanyaan kita, mengapa Yesus memerintahkan mereka diam? Tidak untuk mewartakan Yesus mampu menyembuhkan orang. Kita tahu orang-orang Israel waktu itu berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Dan berulang-ulang tokoh-tokoh ingin membebaskan dari belenggu penjajahan itu. Namun mereka tidak bisa. Oleh karena itu, mereka punya harapan. Kalau ada orang yang agak sedikit hebat, mereka berpikir inilah Mesias yang dinanti-nantikan. Supaya orang tidak keliru menerima Yesus hanya sebagai Mesias duniawi, maka setiap kali mengadakan mujizat, menyembuhkan orang dan sebagainya, Yesus mengadakan perintah diam agar orang Israel tidak keliru menangkap Yesus sebagai Mesias duniawi saja. Bahaya kalau diketahui banyak orang Yesus bisa menyembuhkan ini dan itu. Orang waktu itu akan sudah berpikir ini orang hebat. Dialah Mesias duniawi yang membawa kita untuk melawan penjajah, membebaskan kita dari penjajahan bangsa Romawi. Maka mereka diperintahkan diam. Nanti saat kebangkitan barulah mereka boleh mewartakan Yesus yang sebenarnya. Bukan hanya Mesias duniawi, tapi Mesias surgawi yang membebaskan bangsa manusia dari belenggu dan perbudakan dosa. Menjadi pertanyaan kita bersama, bagaimana kita menganggap atau menerima Yesus selama ini? Apakah kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan duniawi saja? Atau kita terima sebagai Mesias yang membebaskan bangsa manusia dari belenggu dan perbudakan dosa? Mari bersama-sama kita menyadari Yesus adalah Mesias terjanji yang melepaskan bangsa manusia dari belenggu dan perbudakan dosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami Kau tawarkan iman akan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Maka bantu kami, kuatkan kami untuk sungguh beriman kepada Yesus Sang Juru Selamat itu, agar akhirnya sudah sejak sekarang ini hidup dan karya-karya kami arahkan kepada Dia, Sang Sumber kehidupan. Semoga dengan demikian akhirnya kami dalam hidup ini mengutamakan hal-hal surgawi. Jagalah iman umat-Mu yang kadang-kadang lemah, agar tetap setia sekalipun banyak tantangan dan kesulitan, sehingga mereka juga akhirnya mendapatkan kesembuhan jasmani rohani karena iman yang teguh. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jaga, Engkau sembuhkan, dan semoga hasil kontrol ke dokter hari ini sungguh seperti yang kami harapkan, ada kemajuan dan pelan-pelan menyembuhkannya. Tapakan hati dan kuatkan istri dan anak-anaknya agar tetap menyandarkan hidup hanya kepadamu. Biarlah akhirnya kesembuhan ini menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Engkau senantiasa menyembuhkan, merangkulnya, dan tiada yang mustahil bagimu. Dan semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan dan saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan, hidup sehat, pakai masker, jauhi kerumunan, dan vaksinasi. Usahakan untuk terus selalu hidup dengan menjaga kesehatan yang prima. Terima kasih untuk panjenengan semua yang telah ambil bagian dalam kegiatan gereja dan juga kelangsungan hidup gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga, dan juga dengan dana. Sehingga gereja tak bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Saya juga bersyukur karena banyak orang peduli kepada gereja dengan cara masing-masing. Dengan sumbangan-sumbangan yang kami terima lewat transfer bank, sumbangan sosial atau sumbangan untuk gereja, lewat kolekte, lewat kotak persembahan, dan berbagai macam hal. Terima kasih kesediaan panjenengan semua untuk ambil bagian menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki Pleno untuk menjadi perpanjangan tangan gereja. Terima kasih juga untuk kesempatan ikut memikirkan pembangunan gedung serbaguna dengan cara masing-masing. Dengan kolekte pembangunan atau kolekte kedua, dengan sumbangan pembangunan, transfer pembangunan, ataupun masukkan ke kotak pembangunan. Saya mengundang untuk peduli aksi Natal. Amplop yang sudah dibagikan mohon dikembalikan dan diisi untuk membantu mereka-mereka yang kekurangan, umat kita yang masih kekurangan, teman-teman tukang becak, tukang ojol, tukang sapu, yang supaya bisa bergembira pada hari Natal. Dengan prinsip sithik ora ditampik,
akeh so pikoleh. Sedikit tidak ditolak, banyak semakin berkenan. Maka amplop Natal silakan diisi dan dimasukkan ke dalam kotak aksi Natal di dekat pintu masuk gereja. Dan yang terakhir, kesempatan untuk mengucapkan selamat Natal yang ditayangkan di TV Monitor. Silakan kita berlomba-lomba untuk mengucapkan, baik perorangan, foto pribadi boleh, foto keluarga juga boleh, foto perusahaan juga boleh. Untuk sekaligus memperkenalkan usaha kita, sehingga akhirnya dikenal oleh banyak orang. Entah itu warung makan, entah itu rumah makan, entah itu laundry, entah itu fotokopi, entah itu jasa ini jasa itu, sekaligus nanti mengucapkan selamat Natal. Maka mari bersama-sama kita dukung untuk membantu pembiayaan perayaan Natal. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.